Datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ini merupakan salah satu video yang berbeda dari Pagar Kehidupan. Kenapa? Karena memang saya kasih tahu lagi rahasianya ya. Saya itu selalu membuat materi tergantung dari ilmu apa yang dititipkan Tuhan di batin saya di hari itu. Bener. Di hari ini saya membuat video ini tepat masih di bulan Ramadan nih. Jadi kalau kamu menontonnya di bulan Ramadan, pas dengan waktu saya membuat video ini, kamu akan tahu bahwa iya mas, ini masih bulan Ramadan. Namun, anehnya saya yakin video ini tetap akan ampuh kapanpun kamu menontonnya dan mempraktekannya. Kenapa? Karena menariknya gini. Banyak hal yang ingin saya sampaikan di video ini, tahu nggak? Itu bener-bener kamu banget. Jadi sekarang yuk kamu senyum dulu dengan senyuman yang tulus. Nah seperti itu, sambil coba deh kamu rileks, santai, dengarkan. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kamu dan maaf ya, kalau saya sebagai sahabat kamu harus lagi-lagi membuat kamu menangis, namun setelah menangis akhirnya bahagia. Kenapa? Ini dia sebabnya nih. Yuk kita bahas, kita berkahi hidup kita dengan ilmu emas ini. Dan tolong, kalau kamu suka dengan Pagar Kehidupan, klik jempol ke atasnya ya. Terima kasih. Gini, teman-teman, kamu tahu nggak? Kamu dan juga saya itu sama seperti teman-teman kita yang lain. Saya ulangi ya. Teman-teman, kamu sadar nggak sih bahwa kita semua tuh sama? Apa itu mas? Selama ini kita nggak sadar melakukan satu hal yang sama-sama aneh tapi nyata. Kamu tahu apa itu? Ya, hal itu adalah menunggu. Kamu sadar nggak sih kenapa diri kamu mohon maaf selama ini jadi orang kurang bahagia? Kamu sadar nggak sih selama ini kenapa kamu suka nangis sendiri, marah-marah sendiri, atau bengong sendiri sampai ditegur orang kenapa bengong terus? Kenapa? Karena selama ini diri kamu dan juga diri saya sama-sama sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kapan ya waktu yang tepat untuk aku bisa jadi sempurna. Bener nggak? Coba sekarang renungkan. Apakah benar belakangan ini kamu sering melamun sendiri, kamu sering menangis sendiri, bukan karena ada masalah, tapi karena kamu menangis dan merenungi, kapan ya aku bisa jadi manusia yang lebih sempurna daripada ini? Kapan ya aku bisa menjadi seseorang yang sempurna? Kalau mungkin kamu bernama Budi, kamu bertanya ke dirimu, kapan ya aku bisa menjadi seorang Budi yang sempurna? Kalau kamu bernama Ratih, kamu akan bertanya, kapan ya Ratih ini bisa jadi Ratih yang sempurna? Sampai akhirnya kamu nangis sendiri kan? Sampai akhirnya kamu marah-marah sendiri, sampai akhirnya kamu bingung mau ngapain, akhirnya kamu melamun. Bener nggak itu yang terjadi sama kamu? Kalau emang bener tebakan saya di depan ini, tuliskan di komentar. Maaf mas, saya terharu mendengarkannya karena ini benar-benar saya banget. Nanti saya berikan hati. Teman-teman, saya punya kabar untuk kamu, dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak sih, sahabat yang paling sering kamu dengerin suaranya di Pagar Kehidupan yaitu saya. Saya pun pernah di posisi kamu dan sering. Rasa yang paling capek itu bukan rasa ketika kita lagi olahraga. Bahkan ketika puasa pun itu nggak capek ya, paling ngantuk dikit doang, betul nggak sih? Rasa yang paling capek itu adalah ketika kita menunggu kapan diri kita bisa jadi orang yang sempurna. Nah sekarang saya akan mengajarkan kamu di sini gimana cara jadi orang yang sempurna sebenarnya. Betul, ini video nggak main-main. Jadi siapkan dirimu, kalau ada tisu kamu siapin dulu karena ini akan menampar kamu. Dan biasanya orang yang saya kasih ilmu ini kebanyakan di antara mereka terharu dan menangis. Jadi tolong siapkan dulu tisunya ya. Teman-teman, sekarang saya mau nanya dong sama kamu. Jawab dalam hati aja mau ya. Coba deh kamu renungkan. Menurut kamu, kamu harus kayak gimana sih untuk jadi sempurna? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, jawab dalam hati aja ya, kita renungin bareng-bareng mau ya. Menurut kamu tuh harus jadi kayak gimana sih untuk jadi sempurna? Coba jawab deh. Nggak tahu kan? Atau mungkin kamu berpikir, untuk jadi sempurna aku harus bisa seperti orang yang diinginkan mama papaku, bapak ibuku, bener nggak? Aku bisa jadi sempurna kalau aku bisa menjadi orang yang diinginkan oleh pasanganku. Aku bisa jadi sempurna kalau aku menjadi orang seperti yang diinginkan anakku, Mas.
Aku ngerasa gagal jadi orang tua. Aku ngerasa gagal jadi pasangan. Aku ngerasa gagal jadi anak. Itu bukan. Itu bukan yang ada di benakmu selama ini sampai saat ini. Teman-teman, saya kasih tahu ya obat penyembuhnya. Dengerin baik-baik. Kamu gak apa-apa gagal di mata manusia. Itu normal. Saya ulangi, kamu gak apa-apa gagal di mata manusia, tapi jangan pernah gagal di mata Tuhan. Jangan pernah kamu gagal di mata penciptamu. Gak apa-apa kita gagal di mata orang tua, karena orang tua punya pola pikir yang belum tentu sama kok kayak kita. Bukan berarti kita jahat. Gak apa-apa kok kita gagal di mata anak untuk saat ini. Bisa jadi anak kita masih butuh waktu untuk memahami kebaikan kita sebagai orang tua. Gak apa-apa kok kita gagal di mata pasangan, karena bisa jadi pasangan kita belum disadarkan bahwa tidak ada loh manusia yang sempurna. Tapi jangan pernah kita gagal di mata sang pencipta kita yang maha pengasih lagi maha penyayang sama kamu. Kenapa saya bilang begini? Karena ini loh yang menyembuhkan saya. Saya dulu sama seperti kamu, teman-teman. Saya pengen jadi orang sempurna buat orang lain. Tapi apakah bisa? Tidak. Yang terjadi saya cuma capek. Saya cuma nangis sendiri. Saya cuma marah-marah sendiri. Saya pengen semua orang suka dengan pagar kehidupan. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kamu orang yang suka dengan pagar kehidupan itu harus izin Tuhan. Karena hanya orang-orang terpilih yang pantas untuk pagar kehidupan. Dan itu gak semua orang untuk saat ini. Kamu hebat loh. Iya kan? Nah terus, Mas, saya terharu nih mendengar ini semua dan ini benar. Lalu saya harus melakukan apa? Teman-teman, ingat perkataan saya ulangi lagi. Kamu gak apa-apa gagal di mata orang, tapi jangan pernah gagal di mata Tuhanmu. Kamu tahu gak orang yang gagal di mata Tuhanmu itu siapa? Orang yang menganggap Tuhanmu itu tidak sayang sama kamu, itu kamu gagal. Di saat kamu menganggap Tuhanmu tidak sayang kamu lagi, di saat itu kamu gagal di mata Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu nunggu kamu. Tuhan itu sayang banget sama diri kamu. Yang maha kuasa itu maha pengasih dan maha penyayang, bukan maha penghukum. Yang maha kuasa itu maha penerima tobat, bukan maha penghukum dosa. Saya sebagai orang Islam, teman-teman, selalu mengingatkan Asmaul Husna, 99 sifat Tuhan saya. Boleh kamu cek apapun keyakinan kamu. Cek Asmaul Husna, ada nggak sifat dari Allah, Tuhan, yang namanya maha penghukum? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan tolong nih yang muslim, coba kamu cek. Ada sifat Allah Tuhan kita yang sifat ini sama-sama maha pengampun, tapi bahasa Arabnya dibedain jadi dua, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Sama-sama maha pengampun, tapi kok dibedain jadi dua ya Mas? Kenapa? Nih dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Allah punya sifat Al-Ghaffar. Artinya apa? Artinya Al-Ghafar itu Allah mengampuni kamu dengan pengampunan yang berulang-ulang. Jadi kamu jangan takut. Hanya karena kamu udah minta ampun dosa lagi, minta ampun lagi, terus dosa lagi, minta ampun lagi, terus kamu ngerasa aku gak berhasil di mata Tuhan, Mas. Hei, kata siapa? Allah itu selalu mengampuni dosa yang berulang kali kok. Itulah Al-Ghafar. Al-Ghafur, sifat pengampun yang satu lagi itu apa, Mas? Allah itu mengampuni dosa manusia seluas apapun sampai ke akar-akarnya. Jadi sekarang tolong deh, jangan pernah kamu menganggap sang pencipta itu benci kamu hanya karena dulu kamu pernah ngelakuin dosa yang besar banget, hanya karena kemarin kamu ngelakuin perbuatan dosa yang menurut kamu gak pantas banget, hanya kemarin kamu ngelakuin hal-hal yang kamu tahu itu harusnya gak boleh tapi kamu lakuin, terus kamu merasa bahwa oke, gara-gara ini aku sial, gara-gara ini aku gak pantas bahagia. Hei, sebentar deh. Jangan mengada-ngadakan sesuatu yang mana itu bukan dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah berpikir bahwa Yang Maha Kuasa itu membencimu. Kamulah yang membenci dirimu sendiri. Sementara Yang Maha Kuasa itu cuma nunggu.
Nunggu kapan ya kamu balik? Nunggu kapan ya kamu minta ampun? Tuhan itu cuma pengen kita minta ampun dan kembali total. Udah, gak usah minta siapapun, kepada yang maha kuasa aja cukup minta ampun. Jadi sekarang, sampai sini saya sebagai sahabat kamu cuma pengen bilang satu hal, dengerin. Kamu sudah ya, jangan pernah ngerasa gagal terus jadi orang. Saya pun hingga detik ini tidak pernah tidak merasa gagal bagi manusia. Kamu lihat deh pagar kehidupan. Bagus gak pagar kehidupan menurut kamu? Bagus. Tapi lihat, kalau kamu lihat bandingin jumlah penonton pagar kehidupan sama channel gaming, sama channel horor, jauh gak bedanya? Oh beda, jauh. Bukankah kalau saya melihat dari jumlah penonton yang lebih sedikit dari mereka, saya berhak mengatakan bahwa saya gagal? Kenapa saya gak boleh mengatakan pagar kehidupan itu gagal? Karena ternyata walaupun penonton pagar kehidupan itu tidak lebih banyak dari channel horor dan gaming, saya tetap bisa akan bermanfaat buat kamu. Saya tetap bisa akan menolong banyak orang seperti kamu, yang membuat kamu jadi sadar salahnya di mana dan harus melakukan apa dan tersenyum kembali, bener gak sih? Nah, kenapa kamu gak melakukan hal yang sama? Boleh jadi kamu ngerasa gagal sama orang bukan karena gagal beneran, tapi karena pikiranmu sendiri yang selama ini menganggap bahwa aku harus jadi orang yang sempurna, yaitu orang yang bisa mengalahkan banyak orang. Paling cantik, paling pinter, paling kaya, paling sukses, paling ini, paling itu. Stop. Yang harusnya kamu lakukan adalah, bisa gak ya aku jadi orang yang paling dekat dengan Tuhanku? Karena manusia yang paling tenang bukan manusia yang banyak duit, tapi manusia yang paling tenang adalah manusia yang paling dekat dengan Tuhannya. Dan siapa manusia yang paling dekat dengan Tuhannya? Manusia yang paling dekat dengan Tuhannya adalah kamu. Kamu yang menyadari bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, bukan maha penghukum. Kamu yang menyadari Tuhan itu maha pengampun, Al-Ghafar, Al-Ghafur, bukan maha penghukum dosa, bukan maha pemberi azab. Dan yang maha kuasa itu menunggu kamu. Sekarang yang harus kamu lakukan begini. Menangislah sehebat-hebatnya. Habiskan air mata kamu untuk mengingat kebaikan dari Tuhanmu ya. Minta ampun lagi sama yang maha kuasa atas kelalaianmu selama ini, menuduh yang buruk-buruk akan sifat-sifat Tuhanmu yang sebenarnya baik. Oke? Sambil setelah itu, baik kamu melaksanakan Ramadan atau tidak, baik kamu menonton saya di bulan Ramadan atau tidak, mau gak mulai detik ini kamu fokus aja berbuat baik yuk? Berbuat baik aja sebanyak mungkin, mau ya? Teruskan kebaikan kamu dan percaya deh sama saya. Cara paling enak membuat diri kamu tenang adalah dengan berbuat baik. Dan kalau kamu muslim, coba bacalah Quran kamu, tadaburilah maknanya, baca terjemahannya. Lihat, dari situ kamu akan menyadari bahwa memang benar perkataan Mas Aryan barusan nih. Ternyata Tuhanku tuh maha pengampun ya Mas setelah saya baca Quran. Bukan maha pendendam, bukan maha penghukum. Ya, saya mendapatkan materi pagar kehidupan ini bukan saya karang sendiri teman-teman. Tapi ini ilham yang terilhamkan dari ajaran Islam seandainya kamu menyadari. Betul gak? Jadi tolong ya, siapapun kamu, apapun keyakinan kamu, apa yang saya sebarkan ini adalah rahmat bagi seluruh alam, sebab Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sebarkan video ini, klik jempol ke atasnya, dan kalau kamu ngerasa masih butuh curhat sama saya gitu ya, sebagai seorang sahabat, boleh lihat di deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen beli buku saya atau pengen menghadiahkan buku saya buat orang lain, boleh juga, ada di deskripsi juga caranya. Apapun yang terbaik kamu lakukan ya, bukan demi saya, tapi demi kamu sendiri. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.